Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 22 Juni 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Hilda Asyatun MSc PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2. Profesor Insinyur Emenda Sembiring MT MNSc PhD dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. 3. Profesor Dr. Doktoranda Siti Nurul Khotimah MSc dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepada Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas atau sekolah yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Hilda Asyatun, MSI, PhD, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan judul orasi Teori Graf dalam Peta Matematika Indonesia. 2. Profesor Insinyur Emenda Sembiring, MT, MN, SC, PhD, dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, dengan judul orasi Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Ekonomi Sirkuler dan upaya pengurangan kebocoran sampah ke laut. 3. Profesor Dr. Anda Siti Nurul Khotimah, MSc, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan judul orasi Biofisika untuk Pengembangan Elektrofisiologi pada Manusia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom Meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Srigutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Hilda Asyatun, MSc, PhD. Terima kasih, Ibu Ketua. Atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, izinkan saya membacakan kurikulum vitae Profesor Hilda Asyatun yang akan membawakan orasi ilmiah Guru Besar pada pagi hari ini dengan judul Teori Graf dalam Peta Matematika Indonesia. Profesor Hilda Asyatun, PhD, dilahirkan di Bandung tanggal 29 Juni 1968 dan beliau tergabung dalam kelompok keahlian matematika kombinatorika di FMIPA ITB dan TMT guru besarnya didapatkan tanggal 1 Juni 2023. Beliau menamatkan pendidikan S3-nya dalam bidang mathematics, the University of Melbourne, Australia, tahun 2002, dan sebelumnya menyelesaikan Magister Matematika di ITB tahun 95 dan Sarjana Matematika ITB tahun 92.
dan sebelumnya beliau menyelesaikan pendidikan SMA di SMA 3 Bandung, kemudian tahun 87 dan di SMP Negeri 7 Bandung di tahun 1984 dan SD-nya diselesaikan di SD Negeri Tikukur 1 Bandung. Ibu Hilda bergabung dengan ITB sebagai staf pengajar, sebagai dosen tahun 1994 dan beliau juga banyak terlibat dalam kegiatan pengembangan institusi seperti Bendahara Departemen Matematika tahun 2002 sampai 2006, tim keuangan FMIPA ITB 2006-2010, kemudian juga pernah menjadi Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FMIPA tahun 2011-2015, Ketua KK Matematika Kombinatorika tahun 2015-2016, kemudian juga menjadi Kaprodi Sarjana Matematika tahun 2016-2020. Dan Bu Hilda juga menjadi Ketua Majelis Keilmuan Matematika FMIPA ITB tahun 2016 sampai 2020. Dan beliau juga menjadi anggota Board of Reviewer ITB tahun 2016 hingga sekarang dan juga menjadi anggota Peer Reviewer ASIN tahun 2023 hingga sekarang dan juga asesor Lamsama dari 2024 hingga sekarang. Kegiatan penelitian yang digeluti oleh Ibu Hilda atau kadang-kadang disebut juga Ibu Atun adalah bilangan Ramsey graph, identifikasi titik pada graf, pelabelan graf, dan graf acak. Kemudian hibah penelitian yang sedang dilaksanakan atau juga pernah adalah fundamental regular dikti, disertasi doktor dikti, riset unggulan ITB, PPMI FMIPA. Bu Hilda juga rajin mempublikasikan karya ilmiahnya dan saat ini telah menerbitkan 75 makalah di jurnal dan proceeding dengan 57 makalah terindeks Scopus. Dan organisasi profesi yang beliau juga tergabung di dalamnya dan juga berkegiatan adalah Presiden INACOMS, Indonesian Combinatorial Society dari tahun 2022 hingga sekarang. Kemudian Wakil Presiden INACOMS dari 2017 hingga 2022. Kemudian juga Wakil Presiden Bidang Pendidikan dan Pengajaran Indo-MS, Indonesian Mathematical Society dari tahun 2020 hingga sekarang. Dan juga Bendahara Indo-MS tahun 2006-2008. Dan penghargaan yang telah diterima oleh Profesor Hilda yang pertama Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2004, kemudian juga Satya Lancana Karya Satya 20 tahun 2014, kemudian penghargaan pengabdian 25 tahun ITB tahun 2019. Hobi beliau adalah bernyanyi bersama seperti terlihat pada foto ini. Dan sudah selesai. Terima kasih Ibu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Hilda Asyatun MSI PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Ibu Bapak tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia, nikmat sehat, dan nikmat waktu, sehingga pada pagi yang cerah ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan orasi di hadapan forum yang terhormat ini. Orasi saya akan terdiri dari 4 bagian. Saya akan memulai bagian pertama dengan memberikan sebuah klaim bahwa dalam setiap kelompok yang terdiri dari sedikitnya 6 orang, selalu terdapat 3 orang yang saling kenal atau 3 orang yang tidak saling kenal. Ini bukan suatu klaim sosiologi. Klaim ini akan kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan matematika. Ke-6 orang masing-masing akan diwakili oleh sebuah titik. 2 buah titik dihubungkan oleh sisi merah jika 2 orang yang diwakili saling kenal, dan dihubungkan oleh sisi biru jika kedua orang ini tidak saling kenal. Sekarang kita perhatikan sembarang titik di sini, misalkan titik yang tengah. Karena hanya ada 2 pilihan warna untuk sisi yang mengaitkan 5 titik lain, maka 3 di antaranya harus berwarna sama. Misalkan biru. Kita perhatikan 3 titik ini. Jika terjadi sisi biru di sini, maka segitiga biru terbentuk. Apa artinya? Ada 3 orang yang tidak saling kenal. Tetapi jika tidak ada warna biru sama sekali di sini, berarti semua sisi berwarna merah. Segitiga merah terbentuk, artinya ada 3 orang yang saling kenal. 6 adalah orde yang terkecil, karena jika hanya ada 5 orang, maka kita bisa mempunyai situasi demikian, tidak terdapat segitiga merah ataupun segitiga biru. Klaim tadi adalah satu contoh sederhana dari teori Ramsey yang mengatakan ketidakteraturan total tidak mungkin terjadi. Dalam struktur yang relatif besar, dalam contoh kita tadi 6 orang, selalu termuat substruktur yang teratur. Ada 3 orang yang saling kenal atau 3 orang yang tidak saling kenal. Untuk menjawab pertanyaan beberapa teman, yang kita bicarakan adalah Ramsey yang ini, bukan yang ini. Dalam pembuktian tadi kita menggunakan diagram yang terdiri dari titik dan sisi. Itulah graf. Graf terdiri dari himpunan titik dan himpunan sisi. Himpunan titik bisa mewakili objek apapun, misalnya orang, kota, komputer, dan lain-lain. Himpunan sisi mewakili interaksi hubungan antar objek yang diwakili titik. Saya berikan beberapa contoh graf. Yang pertama adalah graf lengkap. Di sini kita mempunyai graf lengkap dengan 4 titik. Setiap 2 titiknya dihubungkan oleh sebuah sisi. Kita katakan mereka bertetangga. Pada contoh kedua kita mempunyai graf siklus yang terdiri dari 8 titik. Contoh ketiga kita mempunyai graf roda. Siklus di luarnya memuat 8 titik. Dan yang terakhir kita mempunyai contoh graf pohon yang terdiri dari 19 titik. Pada graf pohon tidak terdapat siklus. Erdos dan Sekeres pada tahun 35 mengkaji dan mengaplikasikan teori Ramsey ke dalam teori graf. Bilangan Ramsey klasik dinotasikan sebagai n sama dengan RMB adalah bilangan bulat terkecil n, sedemikian sehingga setiap pewarnaan sisi dari graf lengkap Kn menggunakan merah atau biru selalu menghasilkan subgraf Km merah atau subgraf KB biru. Pada contoh di awal tadi kita baru saja menunjukkan bahwa R33 adalah 6. Penentuan bilangan Ramsey klasik adalah masalah yang sangat sulit. Dalam kurun waktu sekitar 90 tahun baru diketahui 9 nilai eksak. Konsep bilangan Ramsey kemudian diperumum pada graf sembarang, jadi tidak harus berupa graf lengkap, dan memunculkan definisi bilangan Ramsey graf. Untuk sembarang 2 graf G dan H, bilangan Ramsey graf RGH adalah bilangan bulat terkecil n, sedemikian sehingga setiap pewarnaan sisi dari graf lengkap Kn menggunakan merah dan biru selalu menghasilkan subgraf G merah atau subgraf H biru. Pada tahun 72, Kavatal dan Harari menurunkan batas bawah untuk bilangan Ramsey RGH. Batas bawah ini kemudian diperumum oleh Bohr dan kawan-kawan pada tahun 87. Batas bawah Kavatal, Harari maupun Bohr dan kawan-kawan memicu perkembangan bilangan Ramsey graf, diantaranya bilangan Ramsey untuk kombinasi lintasan dan roda oleh Surahmat dan Baskoro, dan bilangan Ramsey untuk kombinasi siklus dan roda.
Ini adalah perintis penelitian bilangan Ramsey graph di Indonesia. Pada tahun 2006, kami menentukan bilangan Ramsey graph untuk kombinasi gabungan saling lepas graf bintang dan graf roda. Kami juga memperoleh bilangan Ramsey graph untuk kombinasi gabungan saling lepas graf pohon dan graf lengkap. Pada tahun 2008, kami memperumum hasil ini dengan yang diberikan oleh teorema 22. Teorema ini memungkinkan kita untuk mendapatkan bilangan Ramsey untuk berbagai kombinasi yang memuat gabungan saling lepas graf yang memenuhi batas bawah K-fatal. Tahun 2010 kami mendapatkan bilangan Ramsey untuk kombinasi hutan linier dan 2 kopi dari graf lengkap KM atau graf persahabatan AM. Di sini kami menggunakan batas bawah Bohr. Tahun 2014 hasil ini kami perumum dengan menentukan bilangan Ramsey RGH di mana G adalah gabungan graf yang komponennya tidak harus memenuhi batas bawah Bohr. Radziszewski pada tahun 1994 menuliskan survei tentang bilangan Ramsey graph. Survei ini diperbaharui secara teratur dan yang terakhir diperbaharui pada tahun 2021. Ia menyatakan bahwa sedikitnya terdapat 856 publikasi yang mengkaji perkembangan bilangan Ramsey, variasi, dan perumumannya. Kami tidak hanya mengkaji bilangan Ramsey graph, kami juga melakukan penelitian pada bilangan Ramsey sisi, bilangan Ramsey multipartit, dan graf Ramsey minimal. Bapak Ibu, untuk bagian kedua, saya juga akan memulai dengan sebuah contoh. Misalkan kita punya gedung yang terdiri dari 5 ruangan, demikian denahnya, ruangan R1 sampai dengan R5. Jarak antara R1 dan R3 adalah 2, demikian juga jarak antara R2 dan R4. Jarak antara setiap 2 ruangan lainnya adalah 1. Jarak antara suatu ruangan dengan dirinya sendiri adalah 0. Kita bisa memodelkan denah tadi sebagai graf di mana setiap ruangan diwakili oleh titik dan 2 ruangan yang berjarak 1 dihubungkan oleh sebuah sisi. Misalkan kita punya sebuah sensor, katakan berwarna merah, ditempatkan di salah satu ruangan, misalkan R1. Sensor ini dapat mendeteksi jarak antara ruangan yang menyimpan sensor dan ruangan lainnya. Jika terjadi kebakaran di salah satu ruangan, apakah sensor ini dapat menentukan tempat terjadinya kebakaran? Jawabnya tidak. Karena sensor ini tidak dapat membedakan R2, R4, dan R5 yang sama-sama berjarak 1 terhadap R1, tempat kita menyimpan sensor. Lebih jauh lagi, jika kita menempatkan satu sensor di ruangan manapun, kita tidak bisa mengidentifikasi setiap ruangan secara akurat. Sekarang bagaimana kalau kita tempatkan 2 buah sensor, misalkan di R1 dan di R2. Dengan 2 sensor ini, setiap ruangan dapat diidentifikasi secara akurat. Penempatan sensor di sini juga penting, karena jika sensor disimpan di R1 dan R3 misalnya, maka ketiga ruangan lainnya tetap tidak bisa diidentifikasi secara akurat. Himpunan yang terdiri dari R1 dan R2 itulah yang kita sebut sebagai himpunan pembeda minimum. Kita katakan graf G memiliki dimensi metrik 2. Secara umum, penentuan dimensi metrik dari suatu graf adalah masalah NP. Artinya tidak ada algoritma yang efisien yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan pembeda minimum dari sembarang graf. Pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji dimensi metrik dari graf adalah dengan membatasi domainnya. Karakterisasi graf dengan dimensi metrik tertentu atau penentuan dimensi metrik pada kelas graf tertentu. Peneliti Indonesia ikut berkontribusi pada domain yang kedua, misalnya Iswadi dan kawan-kawan, Saputro dan kawan-kawan, serta Simanjuntak dan kawan-kawan. Himpunan pembeda yang juga bersifat mendominasi, artinya berjarak 1 pada setiap titik lainnya, disebut sebagai himpunan dominasi lokasi metrik. Jika himpunan dominasi lokasi metrik merepresentasikan alat pendeteksi ancaman, pada contoh kita sensor kebakaran, selain dapat menentukan lokasi ancaman, sekaligus menjadi lokasi terdekat untuk mengatasi ancaman tersebut. Identifikasi titik pada graf juga dapat dilakukan melalui partisi dari himpunan titiknya.
Partisi yang dapat membedakan setiap titik secara unik disebut sebagai partisi pembeda. Jika setiap kelas pada partisi pembeda merupakan himpunan bebas, artinya setiap dua titiknya tidak bertetangga, tidak dihubungkan oleh sisi, maka disebut sebagai pewarnaan lokasi. Penawaan ini karena terkait dengan konsep pewarnaan pada graf. Bilangan K terkecil sehingga terdapat pewarnaan lokasi pada graf G yang terdiri dari K kelas disebut sebagai bilangan kromatik lokasi. Asmiati dan Baskoro berhasil mengkarakterisasi semua graf dengan bilangan kromatik lokasi 3. Tahun ini kami berhasil mengkarakterisasi semua graf dengan bilangan dominasi lokasi metrik 2. Tahun 2011, 2012, 2013 kami meneliti bilangan kromatik lokasi untuk beberapa kelas graf pohon. Mengapa pohon yang kami pilih? Karena jika untuk metrik dimensi metrik kelas pohon sudah terselesaikan dengan tuntas, maka untuk bilangan kromatik lokasi masih merupakan masalah terbuka. Tahun 2020 kami mengkonstruksi sebuah algoritma untuk mendapatkan batas atas dari bilangan kromatik lokasi graf pohon sembarang. Algoritma ini dibangun dengan cara mendekomposisi graf pohon menjadi subgraf ulat dan menentukan batas atasnya berdasarkan bilangan kromatik lokasi graf ulat yang sudah kami peroleh sebelumnya. Kita memasuki bagian ketiga, Bapak Ibu. Saya akan memulai dengan memberikan data keikutsertaan Indonesia dalam PISA, Program for International Student Assessment. Program ini mengevaluasi sistem pendidikan di dunia dengan mengukur performansi akademik siswa sekolah berusia 15 tahun pada bidang matematika, sains, dan literasi membaca. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang dapat dibandingkan agar negara-negara dapat memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Dapat dilihat pada tabel ini, performansi siswa Indonesia sangat memprihatinkan. Selalu menduduki kelompok peringkat terendah, khususnya untuk matematika belum pernah bisa menembus skor 400. Secara khusus untuk hasil PISA terakhir tahun 2022, ini adalah hasil terendah untuk ketiga bidang selama keikutsertaan Indonesia sejak awal tahun 2000. Hanya 18% siswa mencapai tingkat kemahiran 2 dalam matematika. Rata-rata negara lain 69%. Dalam tingkat kemahiran minimal ini, siswa dapat menafsirkan dan mengenali situasi sederhana yang dapat direpresentasikan secara matematis. Misalnya membandingkan total harga pada dua rute yang berbeda atau mengkonversi harga ke dalam mata uang yang berbeda. Hampir tidak ada siswa di Indonesia yang berprestasi pada level tertinggi 5 atau 6. Pada level ini, siswa dapat memodelkan situasi yang kompleks secara matematis, dapat memilih, membandingkan, dan mengevaluasi strategi pemecahan masalah. Kita lihat potret yang berikutnya, ini adalah keikutsertaan Indonesia pada Olimpiade Matematika Internasional tingkat SMA sejak tahun 88. Mulai tahun 2000-an, perekrutan tim IMO Indonesia dilakukan secara berjenjang melalui OSN, tingkat sekolah, kota kabupaten, provinsi, dan terakhir nasional. Dari pemenang OSN nasional dipilih calon IMO Indonesia, tim IMO Indonesia yang kemudian menjalani serangkaian pelatihan dan seleksi sehingga akhirnya terbentuk tim IMO Indonesia yang terdiri dari 6 siswa. Performansi tim IMO Indonesia secara umum semakin baik, secara rata-rata berada pada posisi 65-70%. Ini kita menggunakan inverted ranking, jadi yang terbaiknya di 100%. Sejak 2011 selalu berhasil meraih medali perak dan sudah beberapa kali meraih medali emas. Apa yang dapat kita dapatkan dari dua potret tadi, PISA dan IMO? Jika pendidikan dasar matematika kita lebih baik, kegiatan olimpiade akan dapat melibatkan lebih banyak siswa dengan kompetensi matematika yang baik. Tentu keikutsertaan ataupun kemenangan dalam olimpiade bukan merupakan tujuan akhir, tetapi sebagai katalisator. Tujuan utama dan akhir adalah menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi untuk dapat membangun generasi penerus bangsa yang cerdas dan tangguh. Selanjutnya kita lihat potret penelitian teori graf dan kombinatorika di Indonesia. Hasil penelitian matematika di Indonesia yang dipublikasikan dan tercatat Scopus pertama kali adalah tahun 79 dengan topik kontrol optimum oleh Profesor S.M. Nababan. Publikasi bidang teori graf
yang pertama kali tahun 95 dengan topik Graph More oleh Profesor Edi Tribaskoro. Komunitas teori graf dan kombinatorika di Indonesia mulai terbentuk awal tahun 2000-an bersama dengan berdirinya kelompok keahlian matematika kombinatorika FMIPA ITB. Kelompok ini menjadi pionir dan penggerak kegiatan penelitian bidang teori graf dan kombinatorika Indonesia, termasuk membidani pendirian Organisasi Masyarakat Kombinatorika Indonesia atau INAKOMS. Data publikasi yang dapat dirangkum dari rentang 79 sampai 2024 menunjukkan ada sekitar 4.800 publikasi matematika dan bidang teori graf dan kombinatorika menempati posisi kedua setelah matematika terapan. Pada tabel ini, pada diagram ini kita berikan distribusi publikasi kombinatorika Indonesia pada rentang tahun 2001 sampai dengan 2024. Bapak Ibu bisa lihat di sini pada periode 2001 sampai 2015 KK Matematika Kombinatorika masih cukup dominan, tetapi selanjutnya INAKOMS telah berkembang di mana penelitinya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Untuk meningkatkan dampak penelitian matematika dan untuk merespon perkembangan zaman serta memperhatikan kebutuhan nasional, kegiatan penelitian matematika perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kolaborasi antar peneliti baik di bidang matematika maupun di bidang lainnya perlu digiatkan dan diintensifkan. Untuk itu perlu ada wahana di tingkat nasional yang dapat mewadahi kegiatan kolaborasi. Sebagai pembanding, Amerika Serikat memiliki sedikitnya 7 pusat penelitian matematika. Demikian juga negara-negara di Eropa memiliki pusat penelitian matematika. Kalau kita melihat pada tetangga dekat, kita akan mendapatkan potret yang sama. Vietnam bahkan memiliki 3 buah pusat penelitian matematika. Dengan demikian, mendirikan sebuah pusat penelitian matematika di Indonesia adalah cita-cita yang harus diperjuangkan oleh matematikawan Indonesia. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa catatan. Topik bilangan Ramsey maupun identifikasi titik pada graf masih membuka peluang besar untuk dikaji lebih lanjut. Pendekatan algoritmik dan penggunaan metode peluang adalah jalur yang sangat prospektif untuk dieksplorasi lebih jauh. Di luar kedua topik ini, masih sangat banyak topik lain dalam teori graf dan kombinatorika yang menyimpan masalah terbuka dengan kekhasan dan keindahan masing-masing. Kemajuan suatu bangsa di dunia ini berbanding lurus dengan seberapa besar perhatian bangsa tersebut pada upaya pengembangan matematika dan ilmu dasar. Sejarah telah menunjukkan kebenaran hal ini seperti dapat kita saksikan dari kemajuan Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, Cina, Jepang, dan Korea. Untuk itu, komitmen dan investasi yang sungguh-sungguh dan bermakna dari pemerintah Indonesia untuk pengembangan pendidikan dan penelitian, khususnya bidang matematika dan ilmu dasar, harus tetap diingatkan dan ditagihkan. Bapak Ibu yang saya hormati, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dipertemukan dengan begitu banyak orang yang mendukung, membantu, dan membersamai perjalanan panjang saya. Meraih amanah sebagai guru besar ITB. Kedua orang tua tercinta, Mama Titik Atikah dan Bapak Fuad Madani, alhamdulillah Mama bisa menemani saya hari ini. Hatur nuhun Mama. Pimpinan ITB di tingkat pusat maupun FMIPA, secara khusus kepada Dekanat FMIPA yang telah mengawal dan menemani di saat-saat kritis, para pemberi rekomendasi, Profesor Edi Tribaskoro, Profesor M. Salman AN, Profesor Puji Astuti, Profesor Umar Fauzi, Profesor Jaka Sembiring, Profesor Slamin, dan Profesor Martin Baca. Para guru saya sejak TK sampai doktoral, secara khusus Pak Herawan, guru matematika saya di SMP 7 yang telah membuat saya mencintai matematika. Para pembimbing saya, Profesor R.K. Sembiring, Dr. Ahmad Muhlis, dan Profesor Nick Wormald. Para dosen saya di jurusan Matematika ITB pada saat saya mengikuti kuliah S1
dan S2. Alumni dan mahasiswa S3 KK Matematika Kombinatorika FMIPA ITB yang telah menjadi kolaborator dan sparring partner dalam melakukan penelitian. Kolega di KK Matematika Kombinatorika yang guyup dan selalu gembira. Teman-teman dosen dan tendik di komunitas matematika ITB, tempat saya bekerja sudah 30 tahun. Rekan-rekan di asosiasi, khususnya penasihat dan pengurus Inakoms dan Indo-MS. Teman-teman masa sekolah di SD Tikukur 1, SMP Negeri 7, SMA Negeri 3, dan jurusan Matematika ITB. Dan komunitas yang selalu membawa keceriaan, diantaranya ex-Kaprodi Runners, Ibu-Ibu Nobar, Arisan Matematika, Line Dance, alumni PSM ITB, dan My BFF. Yang terakhir, bobotoh garis keras, anaking jimat awaking, bintang, teteh AA, adik-adik, para keponakan, serta keluarga besar Madani dan Ganda Saputra. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang saya terima dengan sebaik-baik balasan. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 22 Juni 2024, saya Profesor Hilda Asyatun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.